alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tangsan menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Misi Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur telah selesai. Mereka mengandalkan kekuatan ilahi dari dua dewa tertinggi untuk menahan gelombang serangan pertama dari turbulensi ruang dan waktu. Gejolak ruang dan waktu akan datang kembali, para dewa sedang bersiap. Aku, Dewa Asura, dengan ini bersumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, tanda emas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Tangsan. Rune ini melonjak ke langit dan langsung berubah menjadi lapisan kabut cahaya yang dipancarkan dari atas komite alam dewa, membentuk lingkaran cahaya emas di langit. Setiap dewa yang berkumpul di sekitar komite alam dewa dapat melihatnya dengan jelas. Ketika bencana seperti ini terjadi, cara apa yang lebih baik untuk meningkatkan moral para dewa? 7 dewa elemen utama saling memandang, mengangkat tangan kanan mereka pada saat yang sama, dan bersumpah ke pusat alam dewa. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. 7 kelompok cahaya jauh lebih kecil dari Tangsan, tetapi mereka masing-masing mewakili air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan kayu. Suara keras 7 elemen utama juga menyebar dari komite alam dewa. Aku, Dewa Kerusakan, bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. Suara Dewa Kerusakan terdengar penuh semangat. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. 7 suara lagi terdengar serempak. Suara itu datang dari 7 dewa dosa asal yang bersumpah dengan ekspresi serius. Dewa Api tertawa dan berkata, sepertinya orang-orang ini tidak lagi menyebalkan. Dewa Arogansi berkata dengan marah. Siapa yang kamu bicarakan? Dewa Api tertawa dan berkata, jika kamu tidak menerimanya, kembalilah dan bertarung. Tapi sekarang, kamu adalah saudaraku. Dewa Arogansi tertegun sejenak, lalu mengerutkan bibirnya, siapa yang memiliki saudara seperti kamu? Aku akan menanganimu nanti. Rong Nian Bing menghela nafas dengan kecewa dan berkata, mengapa kamu tidak bisa melepaskanku juga? Tangsan, aku akan jatuh ke dalam perangkapmu lagi. Meskipun dia mengeluh, saat berikutnya, wajahnya juga menjadi serius, dan berteriak dengan suara yang dalam, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. Di luar komite alam dewa, banyak dewa tingkat kedua dan ketiga, serta sejumlah besar pendeta, mendengarkan sumpah hidup dan mati satu persatu. Pada saat yang sama, mereka melihat lingkaran cahaya yang memancar dari komite alam dewa. Di alam dewa, mereka telah menjalani terlalu banyak hari yang nyaman. Dan sekarang, saatnya mereka membakar semangat untuk memperjuangkan alam dewa. Mereka dengan keras dan serempak bersumpah. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. Aura yang kuat dan lemah mulai muncul dari mereka. Dan lingkaran cahaya ini berkembang menjadi satu, menyebabkan seluruh alam dewa mulai sedikit bergetar. Pada saat ini, cahaya komite alam dewa menjadi lebih terang, dan seluruh alam dewa berubah menjadi bola cahaya emas yang besar. Boom, boom, boom. Tabrakan terus berlanjut, dan warna emas yang kuat berkedip-kedip di alam semesta, menahan dampak turbulensi ruang dan waktu yang kuat dan menakutkan. Tapi alam dewa tidak lagi bergetar dan tidak bergerak. Ini adalah kekuatan para dewa, dan juga kepercayaan para dewa. Dengan Tangsan sebagai pemimpinnya, mereka terus-menerus memasukkan kekuatan ilahi mereka ke pusat dunia ilahi, untuk terus memperkuat lapisan pelindung di dunia alam dewa. Turbulensi ruang dan waktu telah sepenuhnya menyatu dengan alam dewa saat ini. Turbulensi yang mengerikan mencoba menghancurkannya. Namun, dunia para dewa begitu kuat. Setelah lapisan perisai spiritualnya telah melemah, mereka segera mengisi kembali oleh kekuatan ilahi para dewa sehingga menjadi lebih kuat. Namun, getaran perisai alam ilahi juga berkedip semakin keras seiring dengan mendekatnya inti turbulensi ruang waktu. Ekspresi Tangsan serius. Sebagai pengontrol utama, dialah satu-satunya yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Namun, dia tidak punya jawaban. Dia tidak tahu apakah alam dewa bisa lolos dari bencana ini. Tapi saat ini, di tanah terlarang, ketika Tangsan dan Dewa Penghancur bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, hutan di sini telah rata dengan tanah.
Pada saat ini, menara pusat tempat Tang San ditahan juga runtuh akibat benturan keras antara alam dewa dan turbulensi ruang dan waktu. Guncangan hebat menyebabkan bumi retak di sekitar tanah terlarang tersebut. Pada mulanya, retakan tersebut hanya berukuran panjang 10 kaki dan lebar 1 kaki. Namun tak lama kemudian retakan tersebut terus meluas hingga menjadi lebih besar. Di dalam celah retakan bumi, seberkas cahaya keemasan mulai menyebar keluar. Dan raungan keras terdengar dan menggema di seluruh alam dewa. Itu adalah raungan naga, yang penuh kegembiraan, keengganan, kebencian, dan keinginan tak berujung untuk kehancuran dan kehancuran. Raungan naga yang menakutkan masih terdengar di seluruh ruangan. Cahaya keemasan yang semakin kuat membubung tinggi ke langit. Di langit penampilannya menjulang seperti gunung, dan warna emas yang kuat membuat seluruh daratan memiliki warna yang sama. Sisik-sisik di tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Setiap sisik berbentuk belah ketupat, dan titik tengah dari 2 garis berpotongan belah ketupat itu menjulang membentuk 4 tonjolan yang tebal, kokoh, dan penuh ketajaman. Sayap besar terbentang di belakang punggung, serta duri-duri dari atas kepala menyebar hingga ke ekor. Ini adalah naga raksasa, naga menakutkan yang panjangnya hampir 1000 kaki. Matanya berwarna batu rubi, dan pupilnya penuh dengan cahaya yang ganas. Roar! Bersamaan dengan raungan ini, energi dan kekuatan darah yang tak tertandingi tiba-tiba meledak darinya. Itu adalah naga emas kuno yang tersegel di tanah terlarang. Dewa Naga pernah menyebabkan bencana besar di alam dewa. Kemudian, dengan upaya gabungan dari 5 Raja Dewa yang dipimpin oleh Dewa Asura, ia akhirnya dapat dikalahkan. Dewa Asura menebasnya dengan pedang darah Asura dan membaginya menjadi 2 bagian. Mereka adalah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Di antara mereka, Raja Naga Emas mewarisi kekuatan dan kemampuan fisik Dewa Naga. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan elemen. Raja Naga Perak melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Setelah Raja Naga Emas hampir mati, dia secara paksa berubah menjadi kepompong naga yang tidak bisa dihancurkan dan disegel di tanah terlarang ini oleh para dewa. Pada saat ini, tanah suci terlarang terguncang, dan Raja Naga Emas akhirnya muncul dari kepompongnya. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Dewi Kehidupan akhirnya terjadi. Om. Raja Naga Emas menengadah ke langit dan meraung 3 kali lagi. Tubuh besarnya tiba-tiba naik ke langit dengan intimidasi yang tak tertandingi. Kemampuan fisiknya begitu kuat sehingga bahkan gejolak di alam dewa yang disebabkan oleh gejolak ruang dan waktu, tidak berdampak sedikit pun padanya. Kekuatan ruang dan waktu yang menimpa Raja Naga Emas hanya akan menghilang, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Di langit mata rubi Raja Naga Emas melihat ke satu arah, dan matanya yang tajam menatap langsung ke cahaya keemasan yang dipancarkan dari komite alam dewa. Raja Naga Emas, yang telah tertindas di tanah terlarang entah sudah berapa tahun, kini hanya memiliki kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Komite Dewan Ilahi. Tang San mengerutkan kening, matanya selalu tertuju pada tirai tipis di depannya. Tirai tipis itu sudah berwarna abu-abu. Turbulensi ruang dan waktu sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan dunia ilahi, dan terkikis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kedua belah pihak sebenarnya menghabiskan energi satu sama lain. Jika kekuatan spiritual dari dunia bawah di komite alam dewa habis terlebih dahulu, maka alam dewa akan hancur total oleh turbulensi ruang dan waktu. Namun jika kekuatan ruang dan waktu habis terlebih dahulu, maka alam dewa akan mampu lolos dari malapetaka tersebut. Namun, alam dewa pasti rusak parah kali ini, dan tidak ada yang tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk pulih ke kekuatan aslinya. Pada saat ini, Tang San merasakan sesuatu yang aneh di alam dewa. Dewa biasa tidak bisa mendengar auman dari kejauhan, mereka juga tidak bisa merasakan tekanan mengerikan dari kejauhan. Namun, sebagai pengontrol pusat alam dewa, dia telah merasakan semua perubahan di alam dewa, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Itu akan datang, apakah segelnya akhirnya telah terbuka sepenuhnya? Setelah mengerutkan kening sebentar, mata Tang San memancarkan cahaya yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semangat juang yang kuat itu bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi dewa penghancur. Kita tidak boleh membiarkannya pergi.
Tang San menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh dan menatap Dai Yu Hao tidak jauh dari situ. Dai Yu Hao, seperti dewa tingkat pertama lainnya, menyuntikkan kekuatan ilahi ke pusat alam dewa. Namun, persepsi yang kuat membuatnya dengan cepat membuka matanya dan melihat ke arah Tang San, dengan tatapan bertanya di matanya. Tang San mengangguk kepada Dai Yu Hao, lalu mengangkat tangan untuk melambai, dan pada saat yang sama memberi isyarat agar dia diam. Dai Yu Hao sangat pintar sehingga dia segera mengerti. Dia berdiri dengan tenang, dan datang ke sisi Tang San. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan sihir imitasi untuk menutupi auranya, sehingga dewa tingkat pertama lainnya yang hadir tidak bisa memperhatikan apapun. Xiao Wu pertama kali merasakan perubahan di pihak Tang San, dan mau tidak mau membuka matanya dan menatap Tang San dengan ragu. Melihat Dai Yu Hao datang ke sisinya, Tang San tiba-tiba meraih tangannya, dan kemudian Dai Yu Hao merasakan sesuatu yang keras jatuh ke telapak tangannya. Dai Yu Hao menunduk dan terkejut melihat di telapak tangannya ada sebuah batu kecil, berbentuk gelendong, dan berlumuran darah merah. Dia merasakan aura seperti segunung mayat dan lautan darah yang keluar dari kristal kecil. Tang San meletakkan telapak tangan di bahunya, dan menyuntikkan kekuatan ilahi yang lembut ke dalam Dai Yu Hao. Baru kemudian Dai Yu Hao menstabilkan tubuhnya, tetapi ekspresinya juga berubah secara drastis. Dia segera menebak apa inti kristal itu. Itu adalah benih Asura, salah satu dari 5 benih penciptaan dunia ilahi. Ini sama pentingnya dengan benih kehidupan dan benih kehancuran yang ada di tangan Tang San sebelumnya. Suara Tang San terdengar di dalam pikirannya dan berkata, "Yu Hao, mulai sekarang, kamu akan menggantikanku. Ada musuh besar yang datang dari luar, dan aku harus pergi untuk menghadapinya. Kamu harus stabil di sini. Situasi turbulensi ruang dan waktu saat ini untuk sementara stabil, kamu hanya perlu terus mempertahankan keluaran kekuatan suci untuk memperkuat penghalang dan menahan inti dari turbulensi ruang dan waktu. Setelah aku menghadapi musuh di luar, aku akan segera kembali untukmu." Dai Yu Hao memandangnya ayah mertua dengan kaget dan ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya menelannya. Pada hari ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Tapi setidaknya satu hal yang bisa dia yakini adalah ayah mertuanya tidak pernah melewatkan masalah sekecil apapun. Tang San menatap Xiao Wu lagi dengan meyakinkan, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, melayang keluar, dan menghilang langsung di atas komite alam dewa. Dai Yu Hao dengan fleksibel menoleh untuk melihat ibu mertuanya. Jejak kepanikan muncul di mata Xiao Wu, tetapi dia dengan cepat kembali normal, mengangguk padanya, dan memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dikatakan Tang San. Dalam kilatan lampu merah Tang San telah tiba di luar komite Dewan Alam Dewa. Pada saat ini, cahaya yang memancar dari tubuhnya telah kembali ke warna merah darah Dewa Asura. Setelah itu dia menjadi lampu merah dan terbang menuju kejauhan. Dia tahu betul bahwa Dai Yu Hao tidak bisa bertahan terlalu lama. Meskipun Dai Yu Hao telah membuat kemajuan besar setelah pelatihan ini, dia tetaplah dewa tingkat pertama, dan belum menjadi dewa tertinggi. Dia belum dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Dalam posisi ini, bahkan jika dia memegang benih Dewa Asura, dia tidak akan bisa mengendalikan pusat alam dewa terlalu lama. Tang San harus segera kembali. Tapi, bisakah Tang San menyelesaikannya dalam waktu singkat? Raungan. Begitu dia keluar dari perisai cahaya emas komite alam dewa, Tang San mendengar auman naga yang memekakkan telinga. Dengan mata terfokus, Tang San bergoyang dan berubah menjadi seberkas darah, melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata. Saat berikutnya, dia sudah mencegat sosok emas besar itu. Meskipun dia sudah menebak siapa pengunjungnya, ketika dia benar-benar melihat orang di depannya, pupil matanya sedikit mengecil. Energi dan darah yang kuat. Sebagai dewa tertinggi, tidak ada keraguan tentang kemampuan fisik Tang San. Dia sekarang adalah orang terkuat yang tak terbantahkan di alam dewa. Namun, ketika dia digantung di depan Raja Naga Emas, dia masih dikejutkan oleh kekuatan ki dan darah yang memancar dari Raja Naga Emas. Dia sangat yakin bahwa dari segi kemampuan fisik, dia tidak sebaik itu Raja Naga Emas di depannya. Ketika Raja Naga Emas melihat Tang San, mata rubinya juga bersinar terang. Meski wujud dewa di hadapannya telah berubah, aura di tubuhnya tidak berubah. Itu dialah yang menebas dengan pedangnya dan mengubah dirinya menjadi dua bagian.
Melihat Tang San, hal pertama yang ditunjukkan Raja Naga Emas adalah kemarahan yang luar biasa, dan kemudian, ketakutan yang luar biasa. Saya baru saja keluar dan bertemu orang ini lagi. Mungkinkah saya akan disegel lagi? Tidak, aku tidak pernah menyetujuinya. Raja Naga Emas menengadah ke langit dan meraung dengan marah. Tubuh besarnya tiba-tiba berakselerasi, dan dengan panjang 1000 kaki, dia seperti meteor emas besar di udara, langsung menuju Tang San untuk memukulnya. Tang San tampak galak, dan pedang Sura berwarna merah darah melonjak ke langit. Dia bergoyang dan bergabung menjadi pedang raksasa berwarna merah darah. Pedang Sura disuntik dengan kekuatan sucinya dan dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa berdarah sepanjang puluhan kaki. Pedang itu muncul dari langit dan langsung menuju ke Raja Naga Emas untuk memenggal kepalanya. Tubuh dan pedang bergabung menjadi satu, kemampuan kuat Dewa Asura. Namun, Tang San tidak menggunakan pedang darah Asura untuk saat ini. Sebagai dewa tertinggi, dia dapat memulihkan kekuatan sucinya jauh lebih cepat daripada kebanyakan dewa. Namun demikian pula, ketika dia mengkonsumsi dalam jumlah besar, jumlah yang dia perlukan untuk memulihkannya juga sangat besar. Sekarang, sebagian besar kekuatan sucinya digunakan untuk melawan turbulensi ruang dan waktu. Saat ini, Tang San hanya dapat mengerahkan paling banyak 50% dari kekuatan bertarung yang dia miliki ketika dia menjadi Dewa Asura di puncaknya. Raja Naga Emas tidak mempedulikan hal ini, dia tidak akan membiarkan siapapun saat dia berkuasa. Tubuh besar itu menghantam pedang darah Asura. Bang! Benturan keras terjadi, namun, kepalanya yang keras memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Kemudian cahaya keemasan itu seperti gelombang, memanjang dari ekor naga hingga puncak kepalanya. Sial, terdengar suara yang tajam. Tang San yang bergabung menjadi pedang, terpantul oleh benturan keras tadi, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya darah mencoba melarikan diri di udara, dia terbang setidaknya 100 mil jauhnya. Setelah tertegun sejenak, mata rubi Raja Naga Emas tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dewa Asura yang baru, telah menjadi sangat lemah sekarang, jauh lebih lemah daripada Dewa Shuro yang terdahulu. Setelah kesenangan di hatinya telah mengetahui Dewa Asura yang lemah, tubuh besarnya berakselerasi lagi di bawah kepakan sepasang sayap naga, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menyusul Tang San yang sedang melarikan diri. Ekor naga yang panjang mengibas, dan menghantam Tang San dengan keras. Bang! Tang San terjun bebas dari langit menghantam keras ke tanah, menyebabkan tanah tersebut menjadi kawah yang besar karena hantaman tubuh Tang San. Bukan karena Tang San tidak ingin menghindar, tetapi Raja Naga Emas terlalu cepat dan kuat. Pukulan pertama telah membuatnya hancur berkeping-keping, apalagi kekuatan suci di tubuhnya tidak berada di puncaknya. Tentu saja, dia tidak bisa menghindari pukulan kedua berikutnya. Sangat kuat, meskipun Raja Naga Emas saat ini masih jauh lebih lemah dari sebelum dia terbelah menjadi dua bagian, setidaknya sekarang masih setara dengan kekuatan dewa tertinggi. Tang San sekarang hanya memiliki setengah kekuatan Dewa Asura, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya? Dengan kemampuan fisiknya yang kuat, para dewa sebenarnya lebih rendah darinya. Ini juga salah satu alasan penting mengapa binatang mitos itu mampu membawa bencana besar bagi alam dewa. Tang San memikirkan banyak cara untuk mengatasinya. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya mengalahkan Raja Naga Emas dalam waktu singkat. Bahkan sulit untuk mengalahkan Raja Naga Emas ini. Apakah dia bisa melawan Raja Naga Emas atau tidak? Dia harus terlebih dahulu memancing Raja Naga Emas pergi, agar tidak mempengaruhi para dewa di dalam komite alam dewa. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi alam dewa. Dengan menilai kecepatan Raja Naga Emas saat ini, Tang San memahami bahwa jika dia tidak segera menyatukan tubuhnya ke pedang Asura, kecepatannya saat ini pasti tidak akan sebaik Raja Naga Emas yang tampak besar. Setelah Tang San menggabungkan tubuh dan pedangnya, Tang San juga sangat cepat. Dia dengan sengaja mengompres ukuran tubuhnya dan secara bertahap berubah menjadi pedang Asura asli, memungkinkannya dia terbang lebih cepat. Gemuruh, alam dewa bergetar hebat, dan bahkan langit menjadi sedikit lebih gelap dalam sekejap. Tang San merasakan hawa dingin di hatinya, dan tekanan aliran ruang dan waktu yang bergejolak kembali meningkat. Bisakah Yu Hao bertahan dari komite alam dewa? Pada saat kritis, garis merah darah tiba-tiba menyala di tubuh Tang San.
Segera setelah itu, Tangsan berputar dengan keras dan kemudian berakselerasi secara tiba-tiba dari Raja Naga Emas. Kali ini, arah yang dia pilih sebenarnya menuju Komite Alam Dewa.